Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mohon maaf agak siangan ya. Sekarang kita ketemu lagi di tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan, kemudian menyajikan hasil kesimpulannya dalam bentuk peta pikiran juga, kemudian bisa menjelaskan benda-benda yang bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kaus secara benar, serta mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar cerita secara tepat. Baiklah anak-anak, kita mulai materi dengan teks bacaan berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator, sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Contohnya adalah gambar di bawah ini. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nah, perhatikan dengan seksama bacaan di atas, kemudian temukan beberapa kata yang dicetak miring. Tuliskan kata tersebut dalam tabel berikut, lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat yang lengkap dan kata yang baku. Kata-katanya ada bahan, menghantar, konduktor, isolator, semikonduktor, dan alat. Berdasarkan bacaan di atas juga, tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Tuliskan dalam bentuk kalimat pada tabel berikut. Jadi carilah informasi penting pada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, dari kalimat-kalimat tersebut, dimasukkan ke dalam peta pikiran. Jadi kalimat-kalimat tersebut bisa kalian tulis pada peta pikiran berikut ini. Dibentuk seperti itu ya. Nah, untuk IPA, marilah kita melakukan pengamatan. Berikut ini adalah kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada bahan yang berbeda-beda. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan, lalu ikutilah langkah kegiatannya. Amati dan catat setiap perubahan yang terjadi. Untuk itu, bukalah buku PR tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 halaman 83 pada subbahasan mari praktikum. Baca dengan baik di situ ya. Ada alatnya, ada tujuannya, cara kerjanya. Kamu tulis di selembar folio
Dituliskan sehingga membentuk laporan, diberi tujuan itu juga ditulis, alatnya ditulis, cara kerjanya ditulis, berikut juga dengan tabelnya juga. Jawablah pertanyaan yang ada di mari praktikum tersebut. Kemudian nanti difoto, dikirim ke Bu Erna seperti kemarin. Menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan dari menggambar cerita. Apakah gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita antara lain untuk memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita yang agar menarik. Seperti contoh itu ada gambar sebuah termos, di sampingnya ada keterangan-keterangan. Itu juga merupakan salah satu contoh dari gambar bercerita. Nah, berikut ini ada gambar bercerita. Ada contohnya di situ cita-citaku. Nah, kalian beri penjelasan. Tugas kamu adalah kalian beri penjelasan dari gambar cerita di sebelahnya yang berisi ayo minum obat. Beri cerita menceritakan apa gambar tersebut menurut pendapat kalian. Tidak usah digambar, ditulis saja tentang cerita pada gambar tersebut. Nah, anak-anak untuk lebih memahami pembelajaran pada tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2 ini, Ibu harapkan kalian mengerjakan penilaian harian di buku PR tema 6 ya. Untuk subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.